Nah, kita bakal punya seri khotbah yang singkat, ada 2 khotbah di minggu ini dan minggu depan, saudara. Bicara tentang big dan and small, bicara tentang ukuran yang besar lawan ukuran yang kecil, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari kita udah diajar ini dari kecil, bahwa ada benda-benda yang ukurannya kecil, ada benda-benda yang ukurannya besar. Betul ya, saudara? Betul? Dan waktu kecil contohnya kita diajarkan tentang hewan yang paling besar itu apa? Gajah. Betul? Dan hewan yang paling kecil adalah apa? Semut, betul nggak? Itu waktu kita kecil kita belajar demikian, betul ya? Hewan yang paling besar, gajah. Yang paling kecil, semut. Tapi semakin kita besar, semakin kita bertambah dewasa, kita mungkin bisa menemukan bahwa ada waktu-waktu di mana gajah kelihatan lebih kecil daripada semut. Betul nggak? Betul? Entah mungkin yang gambarnya seperti saya nggak bisa gambar, gambar semut besar, gajahnya kecil, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi kita bisa melihat benda-benda besar atau kecil tergantung dari sesuatu, saudara. Betul nggak? Dan ini yang kita mau pelajari hari ini adalah kita bicara tentang Tuhan yang besar. Kita suka bernyanyi tentang Allah yang besar, yang punya kuasa kekuatan yang besar untuk kita. Tapi mengapa kalau dia sungguh besar, kita nggak bisa melihat dengan jelas kebesaran Tuhan? Mengapa kalau Tuhan itu begitu gagah, hebat, dan berkuasa dengan besar, mengapa kadang-kadang kita tidak menikmatinya, kita tidak mengalaminya, saudara? Itu hal yang perlu kita sungguh-sungguh perhatikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan sekarang dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17. Ulangan pasal 10 ayat 17. Silakan dibuka di handphonenya Ulangan pasal 10 ayat 17. Yang nyontek boleh nyontek di sini boleh. Ulangan 10 ayat 17. Udah ketemu, saudara? Ulangan 10 ayat 17 sudah ketemu? Yang udah ketemu katakan amin. Amin, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan pada kita bahwa Allah itu besar, dia itu kuat, dia itu dahsyat. Namun banyak orang Kristen merasa, mengalami, bahwa dalam kehidupan dia setiap hari, dia tidak merasa Tuhan yang besar. Dia merasa tentang masalah yang besar, rintangan yang besar, ada mungkin pejabat yang besar yang tidak bisa dilawan, saudara. Tetapi Tuhan jadinya terlihat begitu kecil atau nggak terasa dampaknya. Apa yang salah sebenarnya di sini? Kalau kita bicara firman Tuhan bilang bahkan Tuhan itu besar, kuat, dan dahsyat. Dia nggak bisa disuap, dia nggak bisa dikalahkan. Tetapi mengapa dalam kehidupan sehari-hari, seringkali yang terjadi adalah kita mengalami atau merasa Tuhan itu kecil. Yang besar itu masalah kita. Yang besar itu rintangan kita, hambatan kita. Mungkin isi dompet kita yang kecil. Atau hal-hal lain yang begitu besar dan kita merasa Tuhannya nggak kecil. Nah, saya ingin ajak saudara melihat begini. Perhatikan bagaimana biasanya kita menilai sebuah benda itu besar atau kecil. Biasanya berdasarkan 2 hal, saudara. Yang pertama adalah berdasarkan pengamatan, yang kedua itu berdasar pengalaman. Betul nggak? Kita bisa melihat sesuatu benda itu besar berdasarkan pengamatan, kita lihat, kita amati, atau berdasarkan pengalaman kita tahu benda itu besar atau kecil. Betul? Nah, ini saudara yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah begini. Banyak orang Kristen hanya mengamati Tuhan yang besar, sementara Tuhan mau kita mengalami Tuhan yang besar. Kita baca poin ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Banyak orang Kristen hanya mengamati Tuhan yang besar, sementara Tuhan itu mau kita mengamati Tuhan yang besar. Ada perbedaan antara kita cuma mengamati dan kita mengalami. Betul. Tuhan mau kita tuh mengalami, bukan cuma mengamati Tuhan yang besar. Karena kalau kita mengamati itu bisa dari jauh, saudara. Betul nggak? Tapi kalau kita mau mengalami, itu bicara soal kedekatan. Jadi masalahnya adalah soal jarak. Selalu di soal jarak. Sebuah benda bisa kelihatan besar atau kecil, tergantung dari jaraknya, seberapa jarak kita dari objek tersebut, betul nggak? Saya kasih saudara contoh deh, pesawat terbang, besar atau kecil?
Besar atau kecil? Besar, kecil, betul. Bisa besar, bisa kecil, tergantung apa? Jaraknya. Kalau pesawat lagi terbang di atas langit, kita lihatnya besar atau kecil? Bisa segini untungnya ya, pesawatnya kecil banget nih, di atas sana, betul? Betul? Kayaknya kita merasa kayaknya kita merasa jari kita lebih besar dibanding pesawat, betul? Betul? Tapi kalau pesawat sudah parkir di bandara, kita baru sadar, kita dekat dengan pesawat itu, baru sadar pesawat itu ternyata besar, betul? Tapi ini yang terjadi, firman Tuhan memang dapat mengajar kita kalau Tuhan itu besar, kuat, dan dahsyat. Namun, kalau kita mau mengalami Tuhan yang besar, kuat, dan dahsyat, kita nggak punya cara lain selain kita itu harus mendekat kepada Tuhan. Karena itu cuma satu-satunya cara untuk kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Betul? Dan seberapa dekat kita dengan Tuhan akan mempengaruhi seberapa efek yang kita alami dari Tuhan. Kekuatannya, kedahsyatannya, kemahakuasaannya, semua tergantung dari seberapa dekat kita dengan Tuhan. Balik lagi ke contoh satu lagi deh tadi, kayak gajah. Gajah besar atau kecil, Saudara? Gajah besar atau kecil? Kita diajarin dari dulu, dari kecil bahwa hewan paling besar adalah gajah, betul. Kalau hewan paling kecil adalah semut. Tapi kita belajar sekarang bahwa kalau semut kita amati dari dekat, dan gajahnya ada di ujung sana jauh sekali, yang bakal kelihatan lebih besar siapa? Semut. Dan karena itu firman Tuhan berkata, kita harus mendekat kepada Tuhan, karena itu adalah satu-satunya cara saudara bisa mengalami Tuhan yang besar, kuat, dan dahsyat seperti yang tadi Tuhan katakan dalam firman. Saya ingin bagikan kepada saudara pagi hari ini, hal-hal praktis untuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan di dunia zaman sekarang, seringkali kita lebih mengenal tentang istilah me time, yaitu waktu untuk sendiri, betul nggak ya? Waktu di mana kita sendirian, kita nggak diganggu oleh anak, nggak diganggu oleh pasangan, kita sendirian, lalu kita menikmati waktu kita dengan apapun. Namun saudara perlu tahu bahwa yang namanya me time, waktu sendiri pun, kita tidak bakal pernah betul-betul sendiri. Karena Tuhan itu selalu bersama dengan kita, betul nggak? Betul? Kita percaya Dia itu Maha Hadir, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sendiri ataupun tidak, kita nggak bakal pernah sendirian karena ada Tuhan bersama dengan kita. Dan apa yang kita lakukan dalam me time pun, saudara, sebenarnya kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Contoh, kebiasaan-kebiasaan kita nikmati bersama dengan Tuhan, baca medsos. Oke? Kita bisa baca medsos, buka IG dimanapun, bahkan di kamar mandi pun bisa. Betul nggak? Dan itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi mari deh, jangan cuma sekedar ikutin medsosnya kuliner atau jalan-jalan, tapi ikuti juga medsosnya yang bicara tentang hal-hal yang rohani. Dan ini bukan cuma sekedar promosi, saudara, tapi ayo follow dong IG-nya gereja. Dan bukan cuma dengan gereja kita juga bahkan, follow dong IG gereja lain. Saya ikutin gereja yang di Amerika namanya Life Church TV. Saya ikuti penulis rohani namanya Max Lucado, saudara. Yang kayak gitu-gitu juga kita perlu ikutin supaya minimal saudara waktu baca medsos pun saudara bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena medsos itu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Bukan cuma tentang restoran yang paling baru terbuka di Palembang itu apa, gitu kan. Kalau cari pempek panggang yang enak yang murah di mana, jangan cuma itu kita pergunakan medsos kita, oke? Nonton YouTube, IG Stories, ikutin juga yang rohani saudara, kan ini yang menarik. Kita berada di zaman di mana membaca firman Tuhan bukan lagi satu-satunya cara untuk kita merenungkan firman Tuhan.
Membaca firman Tuhan bukan lagi satu-satunya cara untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa lakukan itu di medsos, kita bisa lakukan itu di YouTube, dan Tuhan pengen kita menikmati saat teduh saudara. Dulu saya diajarkan begini, saya tahu dulu, termasuk saya yang di gereja ini, saya diajarkan bahwa kalau baca Alkitab, itu nggak boleh punya gangguan apapun. Oke? Harus suasana teduh, harus serius, tidak boleh bercanda gitu kan. Tetapi itu adalah masa di mana akan aneh kalau kita bawa Alkitab ke kamar mandi, betul nggak ya? Tapi sekarang kita bawa handphone kemanapun, betul nggak? Oke? Dan di masa pandemi, saya udah cerita sama saudara ini, di masa pandemi ada jemaat yang beribadah online di kamar mandi, karena dia nggak mau lewatin jam 10-nya, waktu itu. Sekali lagi, kita bisa gunakan teknologi untuk bahkan melakukan saat teduh, dan kita tidak lagi cuma bisa baca, kita bisa mendengarkan sekarang, kita bisa menonton firman Tuhan, dan boleh nggak lebih santai sambil makan cakwe? Boleh nggak saudara? Boleh? Kalau nggak suka cakwe, donat deh. Kalau nggak suka cakwe, donat, pempek deh. Boleh nggak saudara? Saudara buka renungan, duduk, entah jam berapa pun itu, lalu sambil makan pempek, boleh nggak? Boleh nggak? Ayo jawab lebih berani dong saudara, boleh? Saudara boleh tahu, boleh saja. Tuhan mau terlibat dalam banyak hal dalam kehidupan kita, bukan cuma di waktu di mana kita itu serius, waktu kita itu harus formal. Boleh nggak kita minum kopi sambil dengerin khotbah di YouTube? Boleh nggak kita bawa mobil sambil dengerin khotbah, jangan cuma podcast Deddy Corbuzier contohnya, tapi kita ikutin misalnya dengerin khotbah lalu sambil di mobil, boleh nggak? Boleh saudara. Saudara perlu tahu kita hidup di zaman di mana kita bisa dekat dengan Tuhan tanpa perlu lagi harus dengan cara membaca. Karena kita hidup di zaman di mana membaca firman Tuhan, itu bukan lagi satu-satunya cara untuk kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, di dalam berbagai keadaan yang saudara bisa nikmati di zaman ini, saudara baru bisa menikmati namanya kekuatan Tuhan yang besar, dahsyat, dan hebat itu, karena saudara hidup dekat dengan Tuhan. Karena betul, kita hidup di zaman di mana distraksi itu banyak, gangguan itu banyak, betul? Dan yang pertama kali yang kita lakukan waktu kita bangun pagi apa? Ayo saya tanya deh, hah? Tarik selimut? Mau tidur lagi berarti? Apa yang kita lakukan waktu pertama kali kita bangun pagi? Buka mata pastilah, ya, apa ayo? Minimal kita pegang handphone untuk matikan alarm, betul ya? Dan setelah itu, apa yang kita lakukan? Ngecek WhatsApp, ngecek IG stories, dan mari yuk kita lakukan pendekatan yang sama, karena Alkitab ada di sini toh. Saudara matikan alarm, lalu bangun, buka Alkitab sebentar. Saya jujur sama saudara, di pagi hari, saya cuma baca Alkitab itu sebentar sekali, nggak sampai 5 menit. Karena renungan dari gereja, saya baca renungan dari gereja di pagi hari, oke? Sekarang musim ini lagi rajin sekali. Renungan itu masuk jam, tahu nggak renungan sekarang masuk jam berapa pagi? Di aplikasi atau di website tahu jam berapa? Jam 1 pagi sekarang musim ini masukinnya. Saya belum tanya dia, mengapa dia rubah dari jam 5 jadi jam 1 pagi, saya belum tanya, nanti saya mau tanya, saudara. Seminggu terakhir jam 1 pagi. Kadang-kadang saya belum tidur, saat teduh untuk besok sudah datang, oke? Ayo mari kita biasakan, bangun pagi,
matikan alarm. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah kita baca renungan firman Tuhan. Dan tidak perlu lagi, saya dulu diajarkan baca harus 1 pasal, 2 pasal, butuh waktu 20 menit, 30 menit. Wah, saya sendiri pribadi juga bakal sangat susah menderita di pagi hari melakukannya, Saudara. Betul? Lakukan saja dengan pendek, ambil waktu 4 menit, 5 menit. Karena percayalah, waktu saudara bangun pagi, saudara buka medsos, saudara lakukan lebih lama dibanding itu. Betul? Betul? Matikan alarm aja bisa matikan 1 kali, nunggu 10 menit lagi. Tunggu dia bunyi lagi, betul? Mari kita dekati Tuhan, supaya saudara bisa menikmati Tuhan yang besar, kuat, dan dahsyat. Dengan cara yang Tuhan perkenan di zaman sekarang, itu boleh dilakukan saudara, dengan santai, oke? Dan ini yang menarik juga saudara, untuk saudara mau mengalami Tuhan yang besar, karena Tuhan mau kita tidak cuma mengamati dia dari jauh, Tuhan mau kita mengalami Tuhan yang besar. Kenyataannya adalah kita nggak bisa bermain 2 kaki saudara. Kita masih sadar bahwa adalah mustahil untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, sekaligus dekat dengan dunia. Ada seorang pendeta namanya adalah Chris Huber. Dia menggambarkan ada 2 kesenangan di dunia yang digambarkan dengan 2 tangga. Oke. Lalu 1 tangga ini menggambarkan kesenangan bersama Tuhan, 1 tangga lagi menggambarkan kesenangan dengan dunia. Betul? Dan untuk bisa menikmati kesenangan dengan maksimal, kita harus naik lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi, supaya kita bisa semakin menikmati kesenangan Tuhan atau kesenangan dunia dengan maksimal. Itu yang dia gambarkan, Saudara. Cuman ini yang menarik, banyak manusia, banyak orang Kristen, itu pengennya apa? Pengen nikmati dua-duanya. Yang artinya, dia bakal taruh 1 kaki di sini, taruh 1 kaki sebelah sini. Dia pengen nikmati kesenangan daripada Tuhan, dia pengen juga nikmati kesenangan dari dunia. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa? Ping-ping kira-kira bisa? Bisa. Kalau kalau orangnya mau dan tinggi kayak kamu mungkin. Oke? Bisa, betul. Kalau masih di bawah-bawah, 1 kaki di sini, 1 kaki di sini, 1 kaki di sini, 1 kaki di sini, 1 kaki di sini. Tapi kalau kita mau menikmati yang maksimal, yang paling tinggi, kira-kira bisa nggak? Pikir kaki ping-ping juga nggak mungkin nyampe, 1 kaki yang paling atas, kaki paling atas, mungkin nyampe, pasang papan. Itu cara tukang sekali betul ya? Heeh, orang teknik memang beda. Betul, tapi nggak bisa, betul? Tanpa papan nggak bisa, betul? Dan pada akhirnya kita harus pilih, kita mau nikmati mana, kesenangan di dalam Tuhan atau kesenangan di dalam dunia, kita nggak bakal bisa injak dua-duanya saudara, kecuali saudara hanya pengen nikmati kesenangan, berkat yang cuman berada di level-level bawah saja dalam kehidupan saudara. Saudara bakal bisa terus menginjaknya dengan 2 kaki, kalau saudara cuma pengen nikmati yang mau di bawah-bawah saja. Tapi kalau saudara mau yang maksimal, saudara hanya bisa melakukannya kalau saudara memilih salah satu tangga, nggak ada cara lain. Ngomong dulu kanan kiri saudara, ngomong. Pilih salah satu, nggak ada cara lain. Betul? Maka benar firman Tuhan, Matius 6:24, kita baca sama-sama di depan ada, 1, 2, 3. "Tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa pilihan kita hanya bisa satu. Kita nggak bisa mendua hati.
dengan pasangan kita nggak bisa mendua hati, dengan Tuhan tidak bisa mendua hati, Saudara. Dan sekali lagi, kalau Saudara mau dekat sama Tuhan, Saudara baru bisa menikmati berkat yang maksimal, kesenangan yang maksimal yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi banyak kita mungkin keberatan, "Saya juga butuh kesenangan dunia." Kan tidak semua kesenangan dunia itu adalah sesuatu yang berdosa, betul? Contohnya, kita dari lapar jadi kenyang, itu kesenangan dunia, betul kan? Dan dari lapar menjadi kenyang, itu kesenangan duniawi yang tidak berdosa, betul? Apakah kalau saya pilih harus menikmati kesenangan dengan Tuhan, saya harus puasa tiap hari, yang membuat saya terus-menerus lapar, makan cuma sehari sekali, lalu saya baru bisa menikmati Tuhan? Jawabannya tidak, Saudara. Dan saya bersyukur, saya ingin saudara baca firman Tuhan lagi, Matius 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca bergantian yuk. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Kita buka di handphone saudara. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Kita baca bergantian. Saya bakal baca ayat 25, saudara baca ayat 26, kita baca sampai 33, kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 25, sudah ketemu? Sudah ketemu? Udah ketemu, kita baca bergantian ya. Matius sampai 25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 33, sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan tuh ngomong sama kita begini loh, kamu jangan khawatir akan kehilangan semua kesenangan duniawi. Karena tidak semua kesenangan itu berdosa. Keinginan kita untuk makan, kebutuhan kita untuk pakaian, keinginan kita untuk pakaian bahkan, tempat tinggal, pengen kebutuhan hidup kita terpenuhi, itu kesenangan dunia betul, tapi Tuhan tahu, Yesus berkata, "Bapa tahu bahwa kita memerlukan semua itu terpenuhi, dan Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita." Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita di bagian terakhir ayat 33 ada demikian, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Prioritaskan itu dalam kehidupan saudara, dekati Tuhan, maka semuanya itu yang kamu butuhkan bakal ditambah-tambahkan kepadamu. Tuhan bilang begini, "Aku nggak bakal cuma kasih kamu cukup." Tuhan nggak berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya bakal dicukupkan kepada kamu." Enggak. Tuhan ngomong sama saudara, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya bakal ditambahkan, tambahkan kepadamu." Tapi Tuhan sekali lagi mengajar kita untuk memilih, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dibanding apapun. Jangan sekali lagi, Tuhan yang selalu harus dikorbankan.
Cukuplah sudah, Tuhan tuh udah berkorban bagi kita sekali di kayu salib. Dan Tuhan berkata itu sudah sempurna, udah selesai. Jangan karena kita mengejarkan kesenangan duniawi, kita memilih untuk mengorbankan Tuhan. Waktu untuk Tuhan, talenta buat Tuhan, persembahan buat Tuhan. Tuhan mau gini loh, mulai dari setiap pagi kita bangun, setelah matikan alarm tadi, kita akan mulai bahkan setiap hari dengan Tuhan. Dan kalau saudara berjalan dengan Tuhan terus setiap hari, saudara perlu tahu, firman Tuhan ini akan kita alami setiap hari juga buat saudara. Firman Tuhan berkata, besarlah Tuhan kita, dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tidak terhingga. Saudara perlu tahu, saudara bisa mengalami Tuhan yang besar seperti ini, yang berlimpah kekuatan kebijaksanaannya. Saudara bisa alami Tuhan setiap hari, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, dengan kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Mari kita percaya saudara, masalah kita besar, beberapa di antara kita mungkin sedang punya masalah yang sangat besar. Tapi mari kita percaya, dekati Tuhan, dan saudara bakal lihat Tuhan lebih besar dibandingkan itu. Amin. Saudara mungkin sedang merasa lelah, dekati Tuhan, karena Tuhan itu berlimpah kekuatan. Amin. Saudara sedang bingung, harus memutuskan bagaimana, dekati Tuhan. Kebijaksanaannya tidak terhingga, saudara bakal dapatkan pertimbangan, tuntunan untuk memutuskan segala sesuatu. Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, saudara bakal mengalami Tuhan yang besar. Kalau tidak, sekali lagi, saudara cuma bakal merasa Tuhan itu besar, tapi jauh, dan dampaknya buat saudara itu sangat kecil. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini kami cuma mengamati Tuhan yang besar dari jauh, biar pagi hari ini kami boleh memutuskan untuk mau mengalami Tuhan yang besar dari dekat. Dari dekat, kami mau mengalami itu. Kekuatan Tuhan, kebesaran, kebijaksanaan Tuhan. Kami mau alami Tuhan. Itu setiap hari dalam hidup kami. Tolong kami untuk percaya bahwa segala kebutuhan kami, Tuhan itu mau cukupi, bahkan tambah-tambah. Dan kami mau memutuskan, memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Bahkan dalam emosi kami, dalam keengganan kami untuk mengampuni, dalam keengganan kami untuk menerima. Tuhan, biarlah kami bisa belajar memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkenan, apa yang menyenangkan Tuhan, biarlah itu yang kami cari dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu Tuhan sekali lagi di akhir Desember nanti, setiap orang dalam ruangan ini bakal merasa bahwa Tuhan itu semakin dekat dalam kehidupan dia, semakin nyata, kuat, dan dahsyatnya. Karena kami sepanjang tahun ini bakal mengalami Tuhan dari dekat. Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang berdoa, sama-sama kita katakan, amin.